Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Raha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bida. Selamat siang, gimana kabarnya ini Bu Raha? Selamat siang Bu Bida, alhamdulillah di siang yang panas ini tetap sehat, semangat, alhamdulillah. Alhamdulillah, iya ini. Mungkin kita bisa sharing-sharing apa ini siang hari ini Bu Raha? Iya, sebenarnya tuh saya mau sharing Bu Bida, ada yang saya mau sampaikan gitu sama Bu Bida tentang pembelajaran saya di kelas. Oh iya, di kelasnya Bu Raha ini gimana kelasnya Bu Raha? Aman saja atau ini? Iya, jadi saya tuh mengalami ini Bu Bida di pembelajaran, saya di kelas 1 ya Bu Bida, kelas 1 SD. Saya mengalami, eee eee, apa ya Bu, kesulitan gitu, ada kendala lah seperti itu. Di mana, kelas 1 SD itu dari awal sudah mulai ada materi kan ya Bu, ya sudah mulai pelajaran normal seperti itu, sudah setelah selesai MPLS kan, sudah mulai pembelajaran normal. Nah, kendala yang saya alami adalah di sini menurut saya tuh masih banyak yang belum bisa, baca tulis hitung, Bu. Sedangkan saya sudah harus mulai materi dengan mereka. Jadi di situ terjadi kendala di mana anak-anak yang belum bisa calistung ini, belum bisa mengikuti dengan baik, seperti itu, Bu. Oh iya, berarti yang Ibu Raha rasakan adalah Bu Raha harus mengejar materi, tetapi masih banyak anak-anak Bu Raha yang belum bisa baca tulis hitung, begitu ya Bu. Jadi Bu Iya, Raha Bu. itu uh, galau gitu, mau me mengejar materi atau mengejar yang calistung dulu, seperti itu. Nah, kira-kira Bu Raha apa nih tujuan Bu Raha kita sharing-sharing pada siang hari ini, tujuannya itu apa gitu Bu Raha? Saya itu ingin mendapatkan apa Bu, solusi gitu dari bincang-bincang kita hari ini, mendapatkan, pandangannya Bu Bida gitu tentang, permasalahan yang saya hadapi ini, supaya nanti anak-anak saya itu bisa mengejar materi dan juga bisa, calistungnya beriringan, bersamaan, bisa sekaligus seperti itu, Bu. Oh iya, kira-kira ya Bu ya, kalau di kelas 1 SD itu ada nggak sih kendala-kendala yang membuat mereka itu belum bisa membaca? Iya, Bu. Kendala-kendala yang membuat mereka itu belum bisa membaca ya, Bu, di kurikulum kita kan kalau di TK, di taman kanak-kanak itu kan belum itu ya, Bu, tidak boleh mengharuskan mereka, tidak boleh memaksa mereka untuk, baca tulis hitung seperti itu. Hanya boleh dikenalkan saja, tapi tidak boleh untuk mereka harus bisa, seperti itu kan belum boleh ya. Nah, akhirnya ketika mereka naik ke SD, itu mereka masih ada yang belum bisa baca tulis hitung, sedangkan ketika masuk SD setelah MPLS sudah mulai pembelajaran, dan itu membuat pembelajaran saya menjadi, ya seperti terhambat gitu, Bu. Iya. Jadi karena memang tidak ditekankan untuk membaca tulis hitung, seperti itu. Oh iya, berarti memang karena keadaan kita ya Bu ya, berarti karena memang dari TK itu tidak ditekankan baca tulis hitung, hanya pra membaca, menulis dan menghitung seperti itu. Ya, Iya, Bu. tetapi ada nggak Bu anak-anak yang sudah bisa membaca ini? Iya, ada, Bu. Jadi ada anak-anak yang sudah bisa membaca bagus, bahkan, sudah bisa memahami, inti dari apa yang mereka baca, makna dari apa yang mereka baca. Tapi bagi anak-anak yang belum bisa membaca tadi, jangankan untuk mengetahui apa yang mereka baca, membacanya saja belum lancar seperti itu. Sedangkan mereka kan harus mengetahui apa yang mereka baca. Nah, berarti nanti kalau mereka belum bisa membaca, berarti belum bisa tahu arti soalnya itu ya Bu ya. Jadi menghalangi atau menghambat pembelajaran kita gitu. Nah, Iya.
Betul sekali Bu Bida. Jadi mereka itu masih, harus diterangkan lagi walaupun mereka sudah membaca tapi harus kita ulang lagi, "Oh maksud soalnya itu mintanya seperti ini," begitu. Nah, kira-kira, menurut Bu Lestari, apa nih yang bisa Ibu Lestari lakukan, untuk anak-anak yang mungkin belum bisa membaca ini? Sepertinya saya akan mengadakan sesi jam tambahan di sepulang sekolah, Bu, untuk mereka-mereka yang belum bisa membaca ini. Jadi, mereka pulangnya akan, mundur ya, Bu, tidak bersamaan dengan, mereka yang sudah bisa membaca. Jadi ada sesi tambahan dari saya untuk khusus untuk melatih membaca, menulis, dan berhitung. Entah itu 1 jam atau 1,5 jam setelah selesai proses pembelajaran, seperti itu, Bu. Wah, menarik sekali ini aksi dari Ibu Raha yang akan diterapkan ini. Saya acungi jempol karena itu adalah di luar jam kerja ya, Bu, ya? Iya, Bu, di luar jam mengajar saya. Iya. Nah, ini, untuk jam tambahan nanti ada prioritas anaknya tidak ya, Bu, ya? Atau untuk semua anak atau memang ada prioritas dari anak-anak, dari Bu Raha ini? Iya, saya nanti akan prioritaskan untuk anak-anak yang belum bisa membaca tulis hitung saja, Bu. Karena kalau yang sudah bisa baca tulis hitung terus masih diberi tambahan, mungkin mereka nanti akan bosan. Malah saya khawatirnya mereka akan bosan seperti itu. Jadi, untuk mereka yang sudah bisa baca tulis hitung, sepertinya belajar di rumah sudah cukup untuk mereka. Begitu, Bu. Nah, nanti, berarti hanya untuk anak-anak yang memang memerlukan, remedial untuk membaca, tulis, hitung ya, Bu, ya? Nah, untuk, rentang waktunya ini, Bu, untuk rentang waktunya ini sampai kapan ya, Bu, ya? Atau mungkin nanti selama 1 tahun, selama kelas 1 atau ada rentang waktu yang menurut Bu Raha harus melakukan itu? Kalau untuk rentang waktunya, saya itu merencanakan ya sampai semua murid saya itu bisa baca tulis hitung, Bu. Tidak saya batasi sampai kapan dan, jadi, kan nanti otomatis, bagi mereka yang sudah lancar nanti tidak perlu ikut lagi, kan akan mengurangi peserta yang harus baca tulis hitung ini. Setelah itu kan nanti saya akan bisa lebih fokus lagi kepada mereka-mereka yang memang, butuh bantuan saya. Kalau saya harap sih nanti waktu naik kelas sudah bisa semua ya, Bu, tapi kalau misalkan memang, pada kenyataannya masih belum, ketika nanti naik kelas ya saya akan mengkomunikasikannya dengan gurunya nanti di kelas 2 untuk bisa cari solusinya bersama dengan gurunya yang di kelas 2, mungkin seperti itu, Bu. Nah, baik berarti itu nanti, ada kolaborasi ya, Bu, ya, kolaborasi dengan, guru tingkat atasnya. Nah, kira-kira, ada kolaborasi yang lain tidak ya, Bu, menurut Ibu? Oh iya, ini sangat-sangat butuh kolaborasi sekali ya, Bu, ya, baik nanti dengan guru kelas jenjang, selanjutnya dan juga dengan wali murid ini, karena anak-anak itu kan waktunya di sekolah dan di rumah itu banyak di rumah ya, Bu, ya. Kalau, saya hanya memberikan tambahan sepulang sekolah yang mungkin cuma 1-2 jam mungkin, kurang efektif kalau tidak dibantu dari rumah. Jadi saya akan berkolaborasi, berkomunikasi dengan orang tua, meminta untuk kerjasamanya orang tua agar mereka membantu anak-anak, mendampingi anak-anaknya belajar di rumah, lebih diperhatikan lagi. Seperti itu, Bu Bida. Wah, saya menarik sekali nih dengan, aksinya Bu Raha nanti ya. Berarti nanti anak-anak yang belum bisa calistung ini akan Bu Raha beri tambahan, jam di luar jam mengajar. Nah, nanti yang diberi tambahan jam itu nanti adalah hanya anak-anak yang memang belum bisa membaca, menulis, dan berhitung. Nah, kalau sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung, nanti dia tidak ikut lagi tambahan atau tidak ikut lagi remedial ya, Bu, ya. Dan nanti ini juga Bu Raha akan mengkolaborasikan dengan, orang tua
dan juga mungkin nanti kalau memungkinkan dengan guru kelas atasnya seperti itu. Nah, kira-kira Bu Raha, kalau sudah bisa membaca dan menulis berhitung, nah berarti kan sudah tidak ada jam tambahan lagi seperti itu. Nah, apakah itu sudah menurut Bu Raha itu sudah ukuran keberhasilan dari apa yang sudah Bu Raha rencanakan? Iya, karena di sini kan saya berfokusnya memang tentang baca tulis hitung ya Bu. Jadi nanti ketika mereka sudah bisa baca tulis hitung dan mengetahui makna dari apa yang mereka baca, saya rasa itu sudah mencapai tujuan dari apa yang saya ingin capai Bu. Tujuan dari tadi program bimbingan saya ini berarti sudah tercapai seperti itu. Ya, bagus sekali Bu. Nah, kira-kira Bu, kalau sudah punya rencana nih Bu, nah komitmen Bu Raha nanti ke depannya itu seperti apa Bu untuk mewujudkan rencana yang sudah bagus dari Bu Raha tadi? Tentunya saya tuh harus punya komitmen konsisten yang kuat ya Bu, untuk programnya sudah ada, jadi saya harus konsisten menjalankannya sampai apa yang saya inginkan itu bisa tercapai. Dan juga saya akan terus selalu bekerja sama dengan orang tua agar hasil dari program saya ini lebih maksimal lagi. Iya, begitu Bu Raha. Nah, bagus sekali, saya sangat mendukung program dari Bu Raha ini ya, mudah-mudahan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar dan Bu Raha juga diberikan apa ya, kekuatan gitu ya, karena memang itu di luar jam mengajar ya Bu, yang harus menyita waktu Bu Raha seperti itu. Nah, ini kira-kira Bu, ada nggak ya Bu ya yang memang membantu Ibu menjaga komitmen ini? Seperti itu kan, kalau kita itu bekerja sama dengan orang lain kan sepertinya itu lebih gampang, lebih apa ya, lebih gampang gitu ya Bu ya. Nah, mungkin ada nggak Bu yang orang-orang yang bisa membantu komitmennya dari Bu Raha ini? Ya, yang membantu untuk saya tetap kuat dalam komitmen saya tentu saja karena saya ingin anak-anak saya ini itu Bu, menguasai kompetensi yang harusnya mereka kuasai di fase mereka. Jadi saya akan terus bersemangat agar mereka bisa mencapai tujuan pembelajarnya dengan baik. Itu yang akan saya jadikan motivasi utama saya agar saya tetap konsisten. Dan untuk dari luarnya yang saya akan jaga konsistennya yaitu komunikasi dengan orang tua tadi Bu. Dan saya juga nanti akan sharing-sharing dengan guru-guru lain mungkin untuk dapat masukan seperti itu. Jadi saya intinya mempertahankan motivasi saya ini biar tetap terus bisa mencapai tujuan. Ya, baik Bu Raha, wah saya jadi termotivasi juga ini Bu Raha untuk anak-anak saya nanti, biar kita itu apa ya, sama anak-anak itu memang mencintai gitu ya, agar kita itu juga dicintai sama anak-anak, agar kita menjadi guru yang dirindukan anak-anak ya Bu Raha ya. Iya Itu. betul sekali Bu Bida. Iya, karena memang apa yang kita ajarkan itu belum tentu diingat oleh anak kita, tetapi apa yang kita lakukan untuk mereka, apa yang itu yang akan diingat oleh anak-anak kita nanti sampai nanti anak itu besar. Seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu Raha ini sudah tercerahkan atau belum ini Bu Raha, setelah kita ngobrol-ngobrol ringan tadi? Iya Bu Bida, setelah saya mencurahkan isi hati saya ke Bu Bida ini, alhamdulillah saya mendapat pencerahan dan dapat semangat gitu Bu untuk segera menjalankan program saya ini gitu. Jadi saya lebih bersemangat lagi untuk ayo pokoknya bisa, saya pasti bisa. Nah, kalau Bu Raha itu semangat untuk menjalankan aksi, saya itu juga semangat Bu, semangat mendengarkan nanti. Nah, setelah Bu Raha menerapkannya ini, saya itu juga
pengen Bu nanti dikabar-kabari gitu ya Bu ya, gimana Iya. nanti penerapannya, terus apa saja kendala-kendalanya, seperti itu. Terus nanti juga mungkin bisa berbagi dokumentasi-dokumentasi, dari kegiatan Buraha, seperti itu. Nah, ini sebenarnya Bu, ya sebenarnya ini yang menemukan solusinya itu Buraha sendiri ini sebenarnya. Nah, ini kan dari wajahnya Buraha itu senyum-senyum itu sudah plong ya Bu ya? Iya, sudah lega ini Sudah yang ya. saya jadi unek-unek sudah saya keluarkan seperti itu, Bu. Iya. Ya nanti, kalau ada sesuatu yang perlu di-sharing-kan lagi, boleh ya Bu kita sharing-sharing lagi? Iya, tentu Bu Bida. Ya, begitu juga saya berterima kasih Bu, ini sudah dipercaya, sudah mau sharing sama saya Bu. Iya, Ya. Bu Bida. Semoga nanti aksi ke depannya yang apa yang sudah direncanakan Buraha tadi, berjalan lancar aksi ke depannya, seperti itu. Dan Amin. dimudahkan. Amin. Amin. Begitu ya Buraha? Iya, Ya. Bu Bida. Ya, saya akhiri ya Bu. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bida. Terima kasih juga Buraha. Sampai jumpa di lain waktu. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak.